Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Nama saya Astri Aji Agustina. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Banjarsari sebagai guru produktif multimedia. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2023. Dengan nomor peserta 2015-0295-9139. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 multimedia SMK Muhammadiyah 1 Banjarsari dengan materi penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, apa kabar? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Siap. Sebelum mengikuti pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya semuanya. Oke, dipimpin oleh siapa? Andra. Andra, ayo pimpin doanya. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, semuanya baik ya, sehat? Alhamdulillah. Bentar. Saya mau absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Terus kenapa bisa nggak masuk? Gitu. Oke, mulai dari Alessa Pinky. Nggak masuk. Alia Selva hadir. Andra. Ayu Senja. Ayu Hana. Kenapa? Izin apa nggak ada keterangan? Ijal masuk bilang orang nggak ada keterangannya. Tapi kalau dianya nggak masuk pasti pengennya dibilangnya izin sakit gitu ya. Oke. Biasa Ijal. Geni? Hadir ya. Haikal? Hadir. Hera? Hadir. Ilma? Hadir. Julianto hadir. Muhammad Rizky Aditya hadir. Kemana? Belakang? Ya, oke. Ferry kemana lagi Ferry? Udah berapa hari Ferry nggak masuk? 2 hari. Nggak ada keterangan? Iya. Oke, nanti kita cari infonya ya. Selanjutnya Reva hadir. Lalu Rianti hadir. Terakhir Rijal hadir. Hadir Jal. Jangan bolos terus ya Jal. Nanti nggak naik kelas kamu kalau bolos terus. Sebelum masuk pelajaran hari ini, kita masuk sesi. Kita bikin permainan dulu ya untuk penyegaran. Udah ngantuk kan ya dari tadi pagi belajar? Oke. Ada yang punya permainan yang seru? Punya apa mainannya? Mainan apa? Gini aja, kita bikin games. Gamesnya kalau saya bilang angka 1, kalian bilang hey gitu ya. Kalau saya bilang 2, kalian bilang
halo. Terus kalau saya bilang 3, kalian bilang semangat, oke? Oke, tapi berdiri semua. Iya, kalau ada yang salah joget. Oke, siap semuanya ya. Oke, siap, saya mulai. 1. Keluarin suaranya, jangan ada yang diam. Kalau yang diam berarti takut salah, nanti saya hukum. Oke, oke. 2. Kamu bilang apa tadi? Enggak. Kamu bilang hey tadi, ya kan? Hai. 2. Sampai 3 kali salah dihukum ya. Hukumannya apa? Nyanyi. Nah, oke, saya bilang sekali lagi. 1. Hey. Jangan mikir dulu. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Oke, udah ya. Semangat semuanya, ayo. Berarti silakan duduk lagi. Berarti udah semangat nih semuanya. Semangat ya. Oke, harus semangat dong. Oke. Selanjutnya materi kita hari ini itu menggabungkan gambar dan teks ya dalam vektor. Ini sebelum kita masuk ke materi hari ini. Oke, siap. Oke, saya putar. Ini videonya. Ilustrasi digital. Nah, sebenarnya program itu ada 2 jenis. Yang pertama itu kelihatan nggak? berbasis vektor dan yang kedua Apa gimana? adalah berbasis. Itu videonya agak jelas Bu, soalnya ada tulisannya bukan tulis. Oh iya iya. Boleh dihapus Bu? Ya, oke dihapus dulu ya Jal ya. Penghapusnya nggak ada ya, pakai kertas aja aja. Hapus semua aja Jal. Iya Bu. Kalau gitu sekarang kita masuk dulu ke kuis. Saya mau kasih kuis buat kalian ya. Silahkan di sini di depan boleh dilihat. Ini kamu gabung seperti biasa, join my quiz. Itu kodenya. Oke, langsung masuk ya. Baru 9 orang. Let's go. 10, 11. Mulai ya. Oke, mulai. Tiga 30 detik lagi. Wah, Reva. Oke, kita lanjutkan ya kalau kayak gitu. Ini akan bahas tentang program yang biasa kita pakai buat ilustrasi digital. Nah, sebenarnya program itu ada 2 jenis. Yang pertama itu berbasis vektor dan yang kedua itu adalah berbasis bitmap. Sekarang kita akan bahas perbedaannya. Program berbasis vektor itu cara kerjanya adalah menghubungkan antara titik dan garis. Nah, titik dan garis ini akan menghasilkan satu gambar. Jadi kayak pakai matematika gitu. Contoh program-program yang berbasis vektor itu kayak Illustrator, CorelDRAW, dan juga Invest. Nah, sementara program berbasis bitmap itu seperti namanya adalah letak bit. Kalau di komputer itu bit kayak satuan bit terkecil. Jadi ibaratnya bitmap itu kumpulan dari bit atau titik-titik. Nah, kumpulan titik-titik ini yang membentuk satu gambar. Titik-titik ini disebut dengan pixel. Kalau pernah dengar istilah pointillism, teknik gambar dari titik-titik, ya kurang lebih kayak gitu secara kerja. Contoh program-program yang berbasis bitmap itu kayak Photoshop, Sign, Procreate,
Karena vektor itu berdasarkan tikungan garis, jadi ukuran itu bisa lebih fleksibel. Kita bisa membesar kecilin ukuran gambar kita tanpa khawatir itu akan pecah. Sementara bitmap itu karena basisnya pixel dan pixel sendiri itu punya ukuran, jadi ukurannya itu lebih fix dan susah untuk diotak-atik. Kita akan melihat contoh di sini. Ada satu gambar tapi di dua program yang berbeda. Di AI waktu kita zoom itu gambarnya akan terlihat kacau. Dan ukuran ini bisa kita kecilin nanti kita, jadi nggak akan pecah. Sementara di Photoshop kalau kita zoom itu kita bakal melihat ada blur dan pecah. Nah, semakin kita zoom itu bakal kelihatan patah-patah. Nah, patah-patah ini yang dinamai pixel. Kalau mau ubah format vektor jadi bitmap itu gampang banget. Kita tinggal nge-export dan ubah jadi misalkan JPEG atau PNG. JPEG atau PNG itu basisnya adalah bitmap. Terus kalau mau ubah bitmap jadi vektor, tinggal kita pindahin JPEG ke program vektor. Jawabannya adalah salah. Format bitmap itu cuma bisa kita ubah ke vektor dengan cara kita tracing ulang. Ya, tapi biasanya itu juga nggak akan bisa 100% mirip sih. Ukuran file dari vektor dan bitmap juga akan berbeda. Karena bitmap itu terdiri dari ukuran titik, otomatis ukuran filenya bakal lebih besar dari ukuran vektor. Vektor itu terbatas antara titik dan garis. Dia kayak program ini itu biasanya garis sebanyak program bitmap. Contohnya kayak tekstur atau edit foto. Di program vektor bisa tambahin efek tekstur, tapi nggak bisa seperti kayak bitmap. Terbatas. Dan di program vektor juga nggak bisa edit foto. Nah, sementara di program bitmap kita bisa kasih efek yang banyak kayak tekstur, gradasi warna, dan masih banyak lain. Oke ya. Nah, itu videonya sudah Ibu putar. Dari video itu kira-kira kalian sudah bisa menangkap sedikit nggak gitu apa yang akan kita pelajari hari ini? Bisa? Siapa? Coba Andra. Apa Andra? Apa yang akan kita pelajari? Jal apa? Bitmap. Bitmap aja. Vektor. Nah, benar ya. Kita akan mempelajari tentang apa? Penggabungan gambar vektor dengan teks. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu dulu perbedaannya gambar vektor dan bitmap itu apa gitu ya. Nah, itu tadi sekilas kita bahas. Terus selanjutnya Ibu akan kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Jadi setelah kalian melihat tadi video tadi, kalian nanti akan tahu ya apa itu gambar vektor, bedanya apa dengan gambar bitmap gitu ya. Nah, terus setelah kalian lihat video tadi juga nanti kalian akan Ibu arahkan untuk berdiskusi secara kelompok untuk menganalisis tentang gambar vektor itu sendiri. Lalu setelah diskusi itu Ibu harap kalian juga dapat menerapkan ke dalam aplikasi ya tentang pembuatan gambar vektor. Jadi penggabungan gambar vektor dengan teks gitu, yang nantinya akan kita praktekkan dalam membuat sebuah logo ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah ke sana tujuannya ya. Oke. Lalu selanjutnya Ibu di sini punya materi. Oh, ini enggak jalan ya. Mouse-nya atau apanya? Materinya itu ini
Menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Nah, setelah tadi dari video sekilas kalian pelajari tentang apa sih gambar vektor, apa sih gambar bitmap ya kan. Nah, karena materi hari ini kita adalah menggabungkan gambar dan teks ke dalam gambar berbasis vektor. Nah, sekarang kita lihat ya ininya. Tayangan slide PowerPoint-nya. Oke, sekarang materinya ini ya, lihat ke depan. Oh, kelihatan nggak? Oke, ada. Menerapkan penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Selanjutnya, nah, kita lihat. Apa itu vektor? Yang bisa menjawab, boleh? Tunjuk tangan. Jal. Si Jal lagi. Yang lain mana ini? Ada gambar yang menggunakan poligon. Gambar yang menggunakan poligon. Tepat nggak? Yang lebih tepat lagi siapa? Yang lain? Yang perempuan ada? Boleh? Oh, Reva? Kumpulan titik-titik dan garis. Ya. Kita lihat, oke. Sini. Nah. Vektor adalah titik dan garis yang membentuk sebuah objek. Berarti tadi Reva tepat lah ya, kumpulan titik-titik dan garis yang cuman kurang yang membentuk sebuah objek. Kurang seperti itu aja. Nah, ini vektor. Selanjutnya, kelebihan dari gambar vektor adalah di sini bisa dibaca kelebihannya. Bisa dilihat, ayo dari sini, di situ ya. Oke. Gambar vektor bisa diubah baik bentuk maupun ukurannya tanpa perlu menurunkan kualitas grafis. Seperti yang tadi dijelaskan di video, ya kan, masih ingat? Kalau vektor dirubah ukurannya, diperbesar, tetap ya katanya. Nggak apa tadi hasilnya? Nggak pecah. Sedangkan kalau tadi gambar bitmap, pecah. Nah itu, jadi kelebihan nih gambar vektor tuh kelebihan seperti itu. Terus proses pembuatan dan edit gambar sangat mudah. Hasil atau karya desain grafis dari vektor dapat dicetak dengan kualitas terbaik. Kapasitas penyimpanan hasil gambar atau grafis vektor juga lebih efisien. Ini kekurangannya ya. Jadi di samping setiap suatu hal juga kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan kan. Nah ini kekurangannya itu, jadi gini, saat akan mengkonversi grafis atau gambar vektor ke dalam format gambar bitmap, hasilnya tidak dapat menampilkan vektor utama. Terus grafis vektor tidak bisa menampilkan gambar dan gradasi warna secara realistis dan natural. Jadi kalau gambar vektor itu, kalau ada gradasi warnanya itu, karena dia bukan terbentuk dari titik-titik yang nyatu seperti itu, udah kelihatan pasti ya. Perbedaannya misalkan kamu menggambar pelangi merah, kuning, hijau. Bentuknya vektor pasti kelihatan perpindahannya, ya kan? Jadi garis ada kayak seperti ada garis yang memisahkan dari warna merah, kuning, hijau gitu. Sedangkan kalau gambar bitmap kan enggak, biasanya nyatu. Nah itu kekurangnya seperti itu udah. Nah ini dia lihat ke depan. Contoh aplikasi pengolah gambar vektor. Di antaranya ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape dan Sketch. Yang biasa kalian pakai di sini apa? CorelDRAW. Oke, CorelDRAW. Gak apa-apa. Kita pakai CorelDRAW. Pada dasarnya semua adalah aplikasi untuk membuat gambar vektor ya, pengolahan gambar vektor. Selanjutnya, format gambar vektornya sendiri itu sesuai dengan aplikasinya ya pasti ya. Kalau CorelDRAW misalkan ada CDR gitu. Ada EPS, PDF, SVG, dan kalau ada Illustrator, AI, ya. Nah, sekian materinya. Oke. Nah, setelah kamu lihat tadi materinya, saya hari ini akan menilai, akan membagikan ini LKPD ya untuk kalian. Nanti dilihat di LKPD-nya itu ada perintah untuk pengisian ini LKPD, ada yang secara kelompok ataupun individu.
Untuk yang kelompok nanti kita kerjakan setelah sesi-sesi akhir pelajaran ini ya, didiskusikan. Nah, yang pertama kita kerja dulu secara individu, yaitu membuat logo ya, logo vektor. Jadi menggabungkan gambar dan teks nanti logonya. Jadi logonya itu gimana Bu? Ya logonya itu penggabungan gambar dan teks kalian bikinnya. Nah sekarang dibagikan dulu LKVD-nya. Ini cukup nggak ya LKPD-nya? Cukup nggak? Cukup. Tolong itu sebelah situ. Lagi ke belakang sekalian. Oh cukup tuh 2, 3, 4 pas kayaknya ini pas. Nah itu ada LKPD-nya, silakan dibuka. Kalian dilihat dulu di bagian terakhir yang tugas individunya itu membuat apa, di situ ada logo. Silahkan kalian buat logo dengan aplikasi yang biasa kalian gunakan ya. Sebelum kalian membuat logo, sebelum kalian mengaktifkan perangkat komputernya, kalian lihat dulu ya, barangkali ada apa gitu yang bisa bikin apa, mengancam keselamatan gitu, dilihat dulu ya. Di situ kabel-kabelnya. Karena kita kan belajarnya di lab. Di sini banyak perangkat listrik gitu ya. Jadi hati-hati ya. Oke, silakan boleh dinyalakan komputernya. Nah, udah ditentukan itu inisial nama sendiri. Misalkan nama Juli, J. Pengen dikasih objek gambar apa boleh gitu ya. Silahkan. Inisial nama Geni, misalkan G, pengen dikasih objek boleh. Objeknya apa gitu ya. Silahkan. Yanti. Ayo, udah Bu, itu aja logonya Reva. Iya. Lebih cantik lagi, bisa, semangat. Oke. Julian, apa itu? Logonya gambar topi. Julian. Julian. Logonya, objeknya kan? Objeknya topi gitu. Oh. Ayu Senja. Oke. Oke, sudah ya, sudah paham semuanya, sudah bisa mengaplikasikannya, menggabungkan gambar dan teks ke dalam sajian vektor, sudah bisa ya? Sudah. Oke. Sambil kalian melanjutkan gambar itu, tadi kan saya di awal sudah bilang bentuk kelompok. Silahkan ya, bentuk kelompoknya nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket aja. Didiskusikan ya. Didiskusikan hasil dari yang kamu praktekkan tadi. Oke, silahkan bisa kalian diskusikan dengan teman-temannya, teman sekelompoknya. Kalian analisis tentang apa sih kesulitan yang kalian temui ketika kamu menggabungkan gambar dan teks itu ke dalam sajian berbasis vektor. Seperti itu ya. Silahkan. Kelompoknya terdiri dari 3 orang aja, 3 atau 4 orang gitu. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang mungkin ya. Silakan didiskusikan, diisi. Nanti boleh nanti kita presentasikan.
Oke, siap? Udah selesai semuanya? Udah, oke. Dari hasil belajar kelompok tadi, diskusi kelompok tadi, silahkan presentasi ke depan ya tentang analisis yang kelompok kalian temui. Jadi masing-masing kelompok, kalau buat ibu nggak usah maju semuanya, silahkan perwakilannya saja ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kan tadi udah disimpulkan. Jadi silahkan perwakilan kelompoknya aja maju. Di kelompok kami analisisnya kita kesulitan dalam membuat gambar vektor karena belum terlalu mahir di aplikasi CorelDRAW. Oke, ada yang bisa ngasih masukan kira-kira? Apa yang lain juga sama? Oh, ya Hera. Harus lebih sering belajar. Oh, harus lebih sering belajar. Ya. Yang lainnya ada? Gak ada ya? Udah, silakan. Terima kasih. Analisis dari kelompok kami adalah membuat logo dari gambar berbasis vektor lebih mudah dari gambar berbasis bitmap. Oke. Membuat logo dari gambar berbasis vektor itu lebih mudah daripada logo dari gambar berbasis bitmap. Kelompok lain setuju atau ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju boleh acungkan tangan dan kemukakan alasannya. Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Analisis dari kelompok kami yaitu membuat gambar analisis vektor lebih gampang, tetapi kalau ditinjau dari gambar lebih bagus menggunakan bitmap. Oh, membuat gambar berbasis apa analisis? Berbasis vektor ya. Membuat gambar berbasis vektor lebih gampang katanya. Ini tadi lebih gampang, tapi lebih kalau ditinjau dari apa tadi? Ditinjau dari gambar. Dari gambar segi gambar ya. Itu lebih menarik menggunakan bitmap ya. Ya itu kalau untuk gambar ya. Tapi kalau untuk membuat logo sendiri mungkin lebih gampang gitu kata dia. Seperti kelompok siapa tadi bilang seperti itu. Oke, ada yang bisa kasih masukan atau setuju? Gambar bitmap lebih menarik katanya. Apa ada yang lebih suka gambar vektor? Jadi nggak ada, ini udah semuanya? Udah, oke. Oke, sudah semuanya ya. Untuk LKPD-nya silahkan nanti pas pelajaran ini berakhir dikumpulkan di depan. Terus untuk tugas tadi yang individual nanti sebelum ini ya, saya tunggu hasil printan di print ya hasilnya. Printannya diserahkan ke saya nanti sebelum pulang sekolah mungkin ya, karena tadi saya lihat printernya ngantri lagi dipakai kelas lain ya. Oke. Mungkin untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, selanjutnya sebelum berakhir, kalau tadi di awal ada pretest ya tentang ini, sekarang kita adakan lagi post test, tes akhir. Silakan disiapkan lagi perangkatnya. Join lagi di sini. Ya, itu kodenya sudah ada. Sudah masuk semuanya? Kalau sudah masuk, dah baru Hera yang masuk. Geni, Reva, Senja, Selva. Yang lain mana yang lain? Gak ada namanya, siapa itu? Yang pakai nomor Hijau, Julian, lagi yang belum siapa? Rianti belum ya? Andra, Ilma sama Rianti.
Sudah. Masuk semua ya? Sudah ya? Oke, mulai. Silakan. Mulai. Sudah ya? Oke, selesai. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, siapa yang ada di peringkat paling atas? Lihat ke depan, Geni. Oke. Geni, Reva, dan Selva. Oke. Jadi, kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah apa? Yo. Siapa? Hera, iya silakan. Penggabungan gambar dan teks dalam basis vektor, di mana pengerjaan vektor sendiri adalah gabungan gambar yang terdiri dari titik dan kurva. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, di mana pengertian vektor sendiri adalah gambar yang terdiri dari titik dan kurva. Oke, yang lainnya paham ya? Juga sama? Oke, kalau begitu itu kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang penggabungan gambar bitmap ya. Menggabungkan gambar bitmap dan teks. Oke, kalau hari ini tadi kita belajar tentang gambar vektor, kalau untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bitmap. Oke. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum dan sesudahnya, Ibu cuma mau bilang tetap semangat ya. Belajar kapanpun itu, belajar apapun itu tetap semangat, karena itu untuk kalian sendiri, untuk masa depan kita sendiri ya. Oke, saling mengingatkan saja. Di antara teman-temannya, kalau udah ada yang kelihatan kesemangat sekolah, ayo bilang semangat gitu ya. Ya, itu aja mungkin yang akan kita pelajari, udah tadi saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin sekian dulu dari saya ya. Kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.
jaga kesehatan ya. Jangan lupa sholat. Jadi saya cukupkan sekian saja. Kita tutup dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Andra lagi katanya pimpin doa. Andra, silakan. Sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat.